Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan persidangan dari kasus Prada Luki Capril Saputranamo, seorang prajurit TNI Yonif TP834 Wakangamere yang baru berusia 23 tahun tetapi harus tewas di tangan para seniornya. Dengan kejadian seperti kalian tahu diawali di tanggal 27 Juli 2025 hingga akhirnya almarhum atau mendiang ini menghembuskan nafas terakhir pada 6 Agustus 2025 di sebuah rumah sakit. Nah, hari ini ada saksi yang kembali diperiksa. Ini adalah saksi yang merupakan provos ya di Kompi A. Ini adalah salah satu saksi juga yang sepertinya akan semakin memberatkan para terdakwa. Total terdakwanya ada 22 anggota TNI dan dugaan sangat kuat yang menjadi terdakwa utama adalah komandan kompinya Letu Ahmad Faisal. Karena ya seperti kita tahu lah ya, bahwa di dunia TNI militer yang namanya kepangkatan, senioritas itu masih sangat dijunjung tinggi. Kita juga kasus dulu ya yang polisi dor polisi yang heboh banget, yang Richard Eliezer pun juga dia tidak memiliki kuasa untuk menahan atau melawan permintaan dari seniornya, super seniornya, akhirnya juga ya dengan relasi kuasa hukumannya juga tidak maksimal. Aku juga sih jujur ada beberapa orang yang aku lihat dari kasus ini yang mereka juga tidak punya daya upaya untuk melawan perintah atasannya begitu loh. Jadi ya tidak semuanya harus dikenakan sama rata yang terdakwa dan peranan-peranannya. Tetapi jujur aneh banget ya, banyak masyarakat yang menilai kok gitu ya, nyawa manusia itu kok cuma 9 tahun penjara, karena dari pasal-pasal yang aku lihat di sini bahkan untuk terduga yang terdakwa utamanya Letu Ahmad Faisal pun hukuman maksimalnya aku lihat cuma 9 tahun penjara. Sebenarnya sudah cukup telat ya, karena ini kan pengadilan militer sudah ada dakwaannya sama seperti pengadilan untuk kayak umum ya, untuk masyarakat pidana begitu, masyarakat umum kalau sudah di persidangan ya sesuai dengan pasal yang sudah didakwakan. Tapi ya sudah kita bahas di sini harapannya dari penyidik pun, dari jaksa-jaksanya, istilahnya apa, auditor ya, kalau di pengadilan militer, itu bisa menggali lebih dalam, hakimnya juga bisa memutuskan yang seadil-adilnya. Aku sangat setuju ya, banyak masyarakat yang menilai kalau semuanya 9 tahun penjara itu nggak fair menurut aku. Tetapi kalau ada yang mungkin hukuman seumur hidup, atau bahkan lebih parah lagi sampai mati gitu, ataupun juga ada yang beberapa tahun karena sesuai dengan peranannya masing-masing. Nah, dari keterangan saksi yang terbaru ini kan ada di Provos Kompi A ini mengatakan bahwa di tanggal 27 Juli 2025 itu apelnya itu adalah di malam hari teman-teman, dan memang salah satu bagian yang dilakukan sekitar jam 8 malam pada saat apel itu memeriksa handphone dari anggota TNI yang masih baru-baru aja. Kalau yang sudah levelnya Pratu nggak diperiksa lagi. Nah, pada saat itu saksi ini mengatakan bahwa saya tidak melihat ada Prada Luki pada saat dicek HP-nya karena saya belum datang. Tetapi waktu Prada Luki ditindak, saya melihat secara langsung bahwa korban itu diperlakukan dengan tidak pantas. Misalnya disuruh jungkir, merayap, tiarap, dicambuk punggungnya dengan selang, dan pada saat tiarap itu dia dicambuk sekitar 4-5 kali. Kalau untuk dunia militer mungkin hal seperti ini adalah hal yang biasa. Tetapi hal yang mencengangkan adalah, ya seperti kalian tahu keterangan dari saksi sebelumnya, ada Prada Richard Junimton Bulan yang dituduh nih sama para senior dan juga atasannya. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa kamu nih ya, korban gitu, dari Prada Luki punya hubungan khusus ya sama Prada Richard karena gara-gara adanya kata-kata yang sayang atau dikategorikan romantis di handphone yang ditemukan atau diperiksa oleh seniornya miliknya Prada Luki. Yang diperiksa itu bukan cuma WhatsApp, tapi juga dugaannya adalah Instagram, chattingan di situ. Sekali lagi ya, kalau hanya berdasarkan kata-kata, di era zaman sekarang, apalagi usianya ini kan kayak korban masih 23 tahun. Anak-anak zaman sekarang itu berbeda sama mungkin senior-seniornya yang sudah usia kayak 40-an, 50-an gitu. Karena ya jujur ya, antara laki gitu ngomong sayang atau bro, babe, itu
bagi sebagian orang adalah bercandaan dan biasa-biasa aja begitu loh. Tetapi untuk interpretasi orang yang mungkin sangat kaku dengan usia yang mungkin sudah 40-an, 50-an, mereka menganggap, wah ini nggak benar nih gitu. Tetapi sekali lagi, kalaupun memang betul adanya hubungan terlarang tersebut, toh kan dari pihak TNI sudah memiliki aturannya, SOP-nya. Kalau kamu melanggar ini, akan ada konsekuensi ini, tapi tidak seperti itu. Nah, kemudian pun ada salah satu hal yang disampaikan dari pihak ibunda korban, Sepriana Paulina Mirpe, yang mengatakan bahwa anaknya ini sudah 8 kali coba masuk sebagai anggota TNI. Sebegitu pengennya, sebegitu berjuangnya. Ya, ini salah satu apa ya? Mungkin adalah opini pribadiku sih ya. Kalau kamu mencoba masuk sebagai anggota TNI, polisi, atau pekerjaan apapun, kalau kamu sudah ditolak lebih dari 5 kali menurut aku, itu adalah indikasi tanda dari Tuhan bahwa pekerjaan itu nggak cocok buat kamu. Bekerja itu nggak harus menjadi TNI, nggak harus jadi polisi atau yang seragam-seragam lainnya lah. Masih banyak kok pekerjaan lain yang bisa membuat bangga keluargamu. Dan harapan dari Sepriana Paulina Mirpe ini adalah meminta untuk dilakukan pemecatan kepada seluruh terdakwa dan juga hukuman mati. Kalau untuk yang permintaan terakhir agak sulit karena memang pasal yang dikenakan itu tidak ada yang berencana. Makanya dari pihak keluarga bilang bahwa ini bukan penganiayaan tetapi adalah sudah yang direncanakan mau dihabisi. Karena salah satu hal yang cukup lemah, jujur ya kita harus ngelihat logika hukum di sini Ibu dengan segala hormat, karena dari peristiwa awal 27 Juli 2025, kronologinya sudah aku bahas di video sebelumnya, sampai terakhir di 6 Agustus 2025, artinya kan itu ada waktu jeda berapa hari tuh? Lebih dari semingguan. Dirawat di rumah sakit terlebih dulu sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kecuali kalau ditemukannya dari Prada Luki korban tuh di lokasi, ini pasti hukumannya akan maksimal banget. Tetapi yang menjadi salah satu kritisi ya, menurut aku adalah gini ya, di zaman sekarang kayaknya kita kekuatan militer itu udah nggak zaman kali ya dengan senioritas, karena di luar sana memang perlu ya namanya TNI itu memiliki kekuatan fisik yang prima. Tetapi di zaman sekarang, kekuatan yang benar-benar bisa melumpuhkan lawan, melindungi negara kita, kayaknya lebih banyak menggunakan otak nggak sih? Kemampuan para anggota TNI itu diperbaiki, dicerdaskan, kemudian melakukan berbagai macam hal yang sifatnya teknologi atau kecakapan-kecakapan dalam berpikir. Nggak cuma sekedar kayak perpeloncoan seperti ini yang masih ada. Aku nggak ngerti di mana letak nilai untuk kayak nilai pendidikannya, itu aneh banget bagi aku kalau masih ada seperti ini. Tapi kalau hanya sekedar cuman yang tiara push up itu masih oke lah. Tetapi kalau salah satu keterangannya dari Prada Richard kan yang katanya dia harus mengolesi cabai, diolesi cabai juga oleh senior dan juga rekannya di bagian depan, bagian belakang korban dan juga dia. Terus kata dikasih minyak tertentu yang luar biasa panas. Terus juga disuruh melakukan adegan-adegan yang tidak pantas antara dua orang laki-laki di hadapan kolega senior, kan itu luar biasa banget. Makanya nggak heran dari korban Prada Luki kan langsung kayak kabur gitu loh. Dan awal-awal kasus ini muncul kan banyak yang ngebela senior-seniornya bilang begini, itu Prada Luki aja itu yang nakal gitu kan ya, nggak bisa didisiplinkan. Dia itu kabur loh dari tempat tinggalnya padahal lagi didisiplinkan. Nggak bisa bayangin kalau Prada Luki tidak kabur hari itu juga, kayaknya nggak menutup kemungkinan berpulangnya mendiang ini bukan tanggal 6 Agustus, tapi bisa sebelumnya karena sudah nggak sebegitu kuatnya. Ini aja sudah dirawat di rumah sakit, nggak bisa bertahan lama. Apa kabar kalau dia tidak dirawat di rumah sakit? Aku yakin banget akan jauh lebih cepat. Secara ya manusiawi pasti sangat menyedihkan ya dan juga menyiksa. Tetapi secara logika hukum, mohon maaf ya, kalau seandainya itu terjadi berpulangnya di tempat dinasnya, hukuman untuk mereka akan jauh lebih berat. Tetapi sekali lagi, untuk pihak keluarga korban, aku turut berduka cita dan jangan menyesali, karena ada salah satu hal yang disampaikan orang tua korban kan bilang, kami minta maaf nak, kamilah yang memaksamu untuk menjadi anggota TNI. Kalau kami tahu gitu ya, kamu akan dibeginikan,
kami tidak akan memintamu untuk menjadi anggota TNI. Menurut aku ini bukan salah ibu ataupun juga bapak, tapi ini adalah yang salah adalah para senior dan juga para atasannya yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Dan untuk anggota TNI lainnya, kalau kalian berada kurang lebih di posisi dari korban sekarang ini, please speak up. Kalau perlu keluar lah gitu. Bahkan juga untuk senior-senior di anggota TNI dengan segala hormat ya, lihat dong sekarang mereka jadi terdakwa, siapa yang mau menolong gitu. Jadi kalau ada, memang kita nggak bisa mengontrol atasan atau senior ngomong seperti apa, tetapi kalau sudah melanggar hukum manusiawi gitu, melanggar jiwa manusia, harusnya perintahnya ditolak. Karena kalau sudah menjadi terdakwa, kehilangan pekerjaan, di penjara, memang siapa yang bisa menolong kalian? Sekarang sudah ada 22 terdakwa, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Mereka akan masuk penjara, mereka juga sepertinya akan kehilangan juga pekerjaannya yang dibanggakan sebagai anggota TNI. So, udah nggak zaman sekarang dengan kekerasan seperti ini menurut aku. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan update sampai seperti apa hukuman dari para hakim ini, akan memberikan maksimalkah atau hanya hukuman yang hanya beberapa tahun penjara begitu. Menurut aku juga nggak fair kalau cuma 9 tahun. Harus ada yang mendapatkan maksimal, terutama untuk jabatan-jabatan yang sudah sebegitu tingginya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.